Welcome to Grind Space, sebuah podcast yang bakal ngomongin soal seniman-seniman berkarya dan tumbuh lebih produktif. So, kali ini gue udah bersama anak muda, kita anak muda, padahal seumuran kita ya. Iya, umur tuh memang ya. Please welcome Chop Guapo. Yes sir. Yoi, gila. Let's get it, Grind Space, Chop what's Guapo. up? Gue tuh kayak selalu ini nih, Chop apa? Salah-salah kalau nyebut lu tuh capo apa chop gitu. Gue apa aja bang. Apa aja? Mau capo, mau chop, mau serah aman gue. Asli lu siapa namanya? Nama asli lu siapa? Raja Maulana Hizbullah. Damn, Raja tuh keren juga loh. Sangat ketuhanan bukan? Iya, nggak pernah lu pakai tuh nama Raja jadi stage name atau apa? Gue nggak suka gue nama itu bang. Kenapa nggak suka? Kayak bokap nyokap gue kayak narsistik banget ngasih nama anak Raja apaan sih kayak Biar gitu lo gua. jadi raja gitu maksudnya kan. Tapi- biar lo punya tahta gitu kan. Berat sih, tapi jujur berat. Namanya berat. Nama gue juga berat. Apa tuh? Gue kayak wapres sekarang men. Aduh. Gibran bro, gila. Bokap gue visioner banget, almarhum bokap gue. Alik. Chop, Yes sir. gila lo anjay. Dari mana lo asal? Asli Medan. Asli Medan. Asli Medan, born and raised. Born and raised. Born and raised di Medan. Nyampe Jakarta kapan? Waktu Covid 2020. Anjing. Gue nyampe Jakarta. Ngapain lu ke Jakarta? Covid ngapain ke Jakarta? Kuliah. Awalnya kuliah. Oke, terus? Cuman emang kuliah ini tuh gue jadi ini aja. Jadi Batu lompatan. Yoi. Buat bahan-bahan ngibul ke nyokap aja kayak. Anjing, keren. Karena kalau mau bermusik di Medan kan kayak rada sulit lah. Oke. Kalau gue bilang sama nyokap gue kayak, pengen ke Jakarta lah, pengen jadi rapper. Ada tuh si boleh. Kenapa lu ngomongnya pengen jadi rapper? Jujur banget di situ gitu loh. Kan- Kenapa nggak jadi apa gitu? Jadi Eka Gustiwana nih. Gitu. Nggak bisa. Jadi Arab gitu. Gue tuh pengen balance bohong sama jujurnya ada juga. Oh gitu. Kuliah gue, ya bener kuliah, even DO, tapi Oh, tetap shit. bener gue bilang kayak mau jadi rapper, jadi balance gitu. Oke. Ada bohongnya, ada jujurnya. Jadi Terus gua akhirnya berhasil lo sekarang ngibulin nyokap. berhasil dia juga. Keren lagi anjir. Tapi ya Cop, lu kenapa harus ngibul gitu? Kayak lu nggak bisa banget present apa karya lu saat itu gitu? Nah, Kayak ini one thing tentang keluarga Batak bang. oke, apa tuh? Akademis mampus bang. Lu kalau misalnya lu bilang sama nyokap lu, pengen ini, pengen itu, pengen bermusik, pengen apa? Ngapain kayak gitu? Nggak ada duitnya itu, gini. Udah kau sekolah aja. Kalau jujur di awal-awal bang, udah. Si mungkin gue ke Jakarta, si ada gue nginjek tanah kenapa Jakarta. nggak bohong gue mau stand up mah gitu. Si gue lucu tuh, nyokap gue juga tahu kali gue. Stand up kan lebih ada duitnya katanya Cop. Emang iya? Iyalah kan itu apa ya kebutuhan orang-orang Indonesia lah, lawakan lah. Tapi stand up Lucu. comedian gue liat pada bikin lagu sekarang. Oh masa? Iya, Anjir ada. siapa tuh? Iya gue pernah lihat lagi tuh. Emang ujung-ujungnya semua mencoba membuat lagu gitu loh Cop. Kayak membuat lagu tuh dikiranya gampang gitu. Ya. Padahal Sulit bikin lagu Sulit tuh, ya? sulit. lu bikin lagu berapa banyak udah? Wah gue mah kalau di Vault ya yang gue nggak rilis, ada gak hampir cepet bang. Tai lo. Serius. 100 lagu nggak rilis. Yoi. Kenapa? Gue terlalu apa ya? Ini one thing yang bagus tapi juga nggak bagus at the same time. Gue terlalu perfeksionis aja. Gue tiap hari Selalu. tuh daily rutin gue. Tiap bangun gue nulis, bikin beat pasti. Wow. Jadi isi laptop gue tuh udah banyak lagu-lagu sampahan. Even though kadang kayak gue preview ke orang kayak, menurut lu gimana? Sebenarnya mereka bilang kayak, rilis bagus kok. Cuman deep inside kayak gue nya, ini kurang lagi. Kurangnya di mana? Kayak gimana ya bang? Secara penulisan menurut gua lu jauh lah. Maksud gua cukup update dan ya sangat super sih menurut gua ya untuk anak-anak sekarang gitu. Lah iyalah, gua bicara apa adanya gitu. Kalau jelek mah nggak gua undang ke sini. Gua ngelihat kayaknya banyak juga yang melihat Chop gitu kan as a Thank you, lo ghostwriter diliatin gitu kan. Wih, Anda kok dibuka? kalau mau gitu nggak apa-apa lah. Ghostwriter tuh sesuatu yang mulia ya. nggak apa-apa men. Kayak kenapa gitu? Membantu Even- rapper-rapper males ya. Iya, Drake juga banyak pakai ghostwriter. Semua pakai ghostwriter, fine aja. This is the industry gitu ya. Cuman kan kalau ghostwriting tuh kan gak real bro. Fuck it, bro. Gak hip hop man. Kalau ghostwrite tuh kan kayak kurang. Lu tuh harus nulis sendiri. Tapi gue akhirnya gue ngerti sih. Real itu
sampai detik ini akhirnya ketika lu bisa bertahan lebih dari 1 dekade menurut gue itu real. Itu real. Itu real. Itu baru real tuh. Iya kan? Yo, nah iya. untuk lu kesana kan panjang men Iya. prosesnya. Gak bisa lah lu 100 lagu lu keep doang di folder gitu kan. Kenapa? Jujur ya, karena gue ngerasa gini bang, gue tuh gampang banget berubah mood gue dari satu hari ke satu lain, ke hari yang lain. Let's say gue nge-record satu lagu nih pagi ini, gue bisa kayak, men ini lagu terbaik sepanjang masa anjing, gue pasti nih gue record nih, pasti gue rilis nih. Besok gue dengerin lagi kayak, Be aja ternyata gue cuman hype doang, ke bawah sama mood doang. Jadi gue punya kayak cara sendiri kalau gue mau rilis lagu. Gue tuh lagu gue biarin marinate. Kalau misalnya 2 minggu gue masih suka sama tuh lagu, oke, fuck it, kita rilis nih. Cuman kalau yang bisa ngeganti gitu moodnya dalam waktu sehari doang, gue kayak nah ini nggak ini nih. It's not it. Berarti setiap hari lu ada momen kayak pasti lu preview lagi, koleksi lu tuh ya semua ya. Karena gue pasti dong kayak let's say lu apapun lah pekerjaan lu kalau berkenaan sama seni, pasti lu pengen dong seneng ngeliatinnya kan. Kayak banyak orang, mungkin ini bukan gue ya, kayak banyak orang, banyak rapper yang gue tahu juga, mereka bahkan gak dengerin lagunya sendiri, gak suka denger suaranya. Nah gue on the other way tuh gue suka kayak dengerin suara gue sendiri. Oke. Jadi gue tiap Harus hari dong. tiap hari gue pasti kayak preview sabi nggak atau enggak. Nah itu juga yang jadi kelemahan gue. Sampai akhirnya cuman preview akhirnya. Sampai akhirnya cuma mentok di preview. Mungkin lu kurang circle kali, apa kurang tim, apa kurang bisa gue bilang ya tim lah ya untuk yang ngeyakinin lu, Cop, you gotta release this shit bro. Ya ada yang meyakinkan gitu, kurang kali ya. Sebenarnya ada bang, cuman balik lagi gue emang batu aja. Kayak even orang-orang bilang sabi, kalau di pala gue kurang gue nggak mau gitu aja. Padahal lu belum tahu hasilnya ya. Iya. Lu bisa judge duluan kurang. Damn. Ini agak complicated nih memang, seniman-seniman ini bisa ngomong di kepalanya kayak ini kurang nih. Ini kurang. Padahal anjing lu belum tahu audiens ngomong apa cuy. Kayak gimana ya? Tapi since gue buat musik buat diri gue sendiri, ya gue nggak terlalu mikirin ya, audiens mungkin bakal yang bagus gini-gini. Pokoknya as long as gue nggak ngerasain fuck ini it sabi. anyway, kan? Iya. Terus kenapa gak lu drop it aja? Bakal. Kapan? November gue ngeluarin EP. November apa Juli? November, Juli mah Kita kemarin udah deket. studio session kayaknya lu bilang katanya Juli. Juli gua gue ada single. Oke. Itu build up buat EP-nya. Tapi kalau EP-nya sendiri tuh bakal keluar November gitu. Apa single lu mau ngomong apa tuh di Juli besok? Itu lagu Rahasia. bahas ketuhanan. Waduh, Asli. agak-agak gospel gitu berarti nih kayaknya ya. Gue pernah ngetis lagu itu di story gue 1 kali. Jangan hijrah dulu dong. Enggak. Iya. Baru nih. 100 lagu belum drop udah ngomongin ketuhanan. Tapi gak apa-apa, respect. Terus? Gue pernah ngetis tuh lagu di story gue. Terus ada yang nge-reply gitu bang ke story gue, dibilang, bang jangan bahas Tuhan bang, lu kayak orang tua bahas Tuhan ya gitu kayak. Ya. Terus gimana? Gue respon balik dong, gue bilang kayak, gue bahas Tuhan karena gue punya Tuhan men, gue bilang gitu. Nice. Kalau gue bahas duit, ya duit gue gak sebaik itu. Kalau gue bahas fashion gue juga gak sesabi itu. Oke. Yang real gue punya dan ada di hidup gue tiap hari, Tuhan, ya udah gue bahas yang deket-deket aja. Goks. Cuman Untuk kan kalian yang agnostik, denger ini. Ini Tuhan, masih gue bro. klip nih. Iya, God, bro. terus. Cuman itu bang, yang menurut gue jadi kayak satu hal aneh di generasi gue. Ketika lu bahas something yang benar-benar kayak suspenseful, ada isinya, mereka nggak suka men. Kayak mereka bisa bilang lu corny karena lu bahas Tuhan tuh enggak men. Lu better bahas fashion, bahas cewek, bahas duit kayak. Sampai kapan di situ mulu? Karena maksudnya. problem mereka mungkin ya belum nyampe ke situ ya. Hidupnya kurang berat gitu gue. Iya, lu kenapa bahas Tuhan juga? Gue juga aneh sih, kayak anjir, Cop Guapo bahas Tuhan. Kayak perjalanan spiritual apa yang ngebuat lu kesana men? Kenapa enggak gitu bang? Iya benar. Kenapa enggak kan? Kenapa enggak? Kayak let's say gini, gue nggak mau kayak gue hidup gue paling problematik sedunia, enggak juga. Oke. Gue tahu masih banyak orang yang lebih banyak problem di luar sana. Cuman kayak buat gue ngelihat diri gue sekarang, dan ya meskipun belum segede itu, dan gue masih belum siapa-siapa sih. Cuman at least gue masih bangun pagi dan masih nafas tuh ya kayak wow. Bro, ya Tuhan sih men, kayak Wow. gue mau bahas apa, masa gue bangun
gue hari ini mau nulis soal duit gue gitu kayak ngapain cok. Oke. Gue better bahas yang memang real gue rasain tiap hari aja. Ini different POV yang keren sih menurut gue. Karena lu hitungannya Gen Z ya? Gen Z gue. Gen Z yang berbeda nih, agak nyebreng juga nih. Kalau dikulik-kulik, gue nggak tahu nih kemana nih. Kenapa Tuhan gue masih... Ya gue pertama gue setuju. Kita emang harus bahas yang dekat-dekat. Apalagi ya Tuhan ya pasti selalu ada. Yoi. Buat kita gitu tiap hari selama lu masih napas gitu kan. Gue setuju gitu. Tapi kenapa Cop Guapo seorang Gen Z yang masih banyak kehidupan ini lebar. Gila dia bisa bahas Tuhan. Gue penasaran sih itu tanggal 1 Juli ya? Enggak 1 Juli. Kapan? Juli pokoknya. Tunggu Juli lah. Gue belum. So far udah sampai mana tuh proses? Udah kelar. Lagunya udah kelar. DSP udah semua set up. Tinggal keluar tapi lu tunggu aja lah. Tinggal keluar. Tinggal keluar aja tuh. Promosinya udah dibikin gitu-gitu. Soon lah gue pengen nyontek Moise soalnya. Lo denger ya? Apa yang lo ambil dari Moise? Gue pengen niru produktivitas dia setiap hari ngepost TikTok tuh sabi man. Sabi even though kadang gue kalau udah ngeliat kamera dan ngeliat sound TikTok Kayaknya lu juga sempat bikin banyak deh Cop. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini? Karena gue akhir-akhir ini kan gue rilisan tuh featuringan sama orang. Oke. Gue gak enak sama main artisnya kalau gue gak bantu promo. Anjir gara-gara itu ya. Jadi gue post aja udah. Wah lu ngehe lo kita ada lagu bareng nih. Awas lu sampai gak promo lo Cop. Gue promo. Awas lu bahas-bahas ketuhanan lu. Menurut Tuhan gak bisa bang kita terlalu main TikTok bang. Lu jangan ngomong gitu dong Cop. Anjing. Itu namanya anjing. Gue juga tahu. Jangan lupa sholat gitu. Lu muslim apa? Saya non muslim. Oh non muslim. Yeah. Gak apa-apa. Tetap ingat Tuhan itu penting lah. Oke terus DSP udah siap berarti. DSP sudah siap. Buat si lagu ketuhanannya apa judulnya? Debata First. Debata First. Iya, Debata itu bahasa Batak artinya Tuhan. Wow. Jadi, lagunya yang bakal kayak rohani gitu apa tetap keren gospel gitu? Tetap keren juga. Tetap keren. Tetap. Gue percaya. Itu tetap trap music tapi bahasa Tuhan tuh kita bawa nyebreng aja sekalian lah. Trap music bahas Tuhan tuh siapa lagi gitu kan. Penuh dengan technical metafor juga. Enggak lah, gue tidak semetafor itu lagi. Gue kurang rapper lagi gue kayak. Enggak lah, gila. Lo lebih ke cadence apa metafor ya kalau di cadence lah bro. Cadence lah. Gue kalau mau baca metafor mah gue beli buku poetry bro. Gue denger lagu men. Iya. Ngapain? Tapi gitu, salah satu alasan gue nge-reach out lo ya, gue pengen ngajak ngobrol gitu. Karena lo adalah satu-satunya rapper juga yang menurut gue punya cadence keren. Thank you. Jadi makanya gue pengen banget ngobrol. Gimana sih sebenarnya cara lo bikin cadence keren tuh gimana? Gue sebenarnya ini mungkin satu hal yang orang udah mungkin ya kalau rapper udah tahu lah gimana caranya. Gue tuh sangat. Banyak yang enggak tuh. Emang iya? Banyak yang enggak Emang juga. banyak yang sekurang update itu. Lo belum tahu aja. Oke terus. Gue tuh suka semuanya off the top aja. Tapi nggak yang gue fully freestyle atau gimana nggak. Kayak gue mainin beat. Apa yang gue rasain di saat itu udah gue humming aja. Gue pilih-pilih mana flow, mana cadence yang sabi. Gue potong, gue bikin lagi. Kayak main Lego aja bro. Make it fun aja kalau gue. Jadi gue gak terlalu. Kemarin kita lakuin lah di studio ya. Iya, langsung aja punch-in aja menurut gue. Karena menurut gue semakin dipikirin juga semakin kuring sih jujur. Semakin kuring ya. Iya, jadi kayak udah let it flow aja, lepasin aja menurut gue. Cadence yang ngelok gitu kayak apa ya? ATL rappers kali ya kalau gue bilang ya. Itu menurut gue juga challenging. Kenapa? Karena lu dengan mengulang-ulang terus cadence yang seperti itu dengan lirik yang terus jalan yang beda gitu. Itu susah kan? Susah men, susah. Susah loh. Apalagi bahasa Indonesia ya. Itu lagi tuh gue masih PR banget lagi nulis di Tapi lu Indo. campur kan? Gue lately campur. Gue full English. Dulunya full English, tapi gue sekarang ya sepertinya saya bikin full English tidak nyampe ya. Oh gitu, masa iya. Maksudnya kayak lu jangan gitu dong, gue jadi pesimis juga nih kalau lu bilang gitu. seorang Cop nggak nyampe gimana nih? Bukan gue yang nggak nyampe menurut gue, cuman kayak ke audience tuh mereka jadi kurang ngerasain apa yang gue omongin gitu loh. Kayak gue udah put minds effort buat gue nulis lirik yang bagus dalam bahasa Inggris, tapi tetep
mereka nggak ngerti gue ngomong apa, pendengar nggak ngerti gue ngomong apa. Di situ gue ya akhirnya ada pendewasaan lah. Mulai sadar kapan tuh? Awal tahun ini kali ya. Awal Dari tahun 2000 berapa lo nge-rap? 2023 gue baru bang. Oke. Awal tahun ini gue Ya, kayak cepet lah. iya. Terus gue kayak yang came to a realization kayak oke, gue ada di Indo, ya gue harus ngomong ke orang-orang Indo. Oke. Gak apa-apa, gue akan tetap mempertahankan English gue, tapi ya udah gue selipin bahasa Indo juga lah di sini. At least orang-orang yang ada di Indo dan ngedengerin gue mungkin ya bisa ngerasa kayak wah anjing dia ngomongin hal yang gue paham nih gitu. Iya kan Jadi akhirnya lebih- mereka merasa relate juga Yoi. gitu daripada lo keren doang gitu kan. Tapi menurut lo bikin lagu keren sama bikin lagu enak tuh gimana? Oh beda nggak? men, beda-beda banget men, beda banget. Beda ya? Gue satu hal yang menurut gue yang jadi kayak burden juga ngelihat rapper Indo, mungkin gue nggak mau sotoy juga, gue juga baru. Cuman masih banyak orang dari beberapa studio session yang gue laluin lah, masih banyak rapper yang mindsetnya gue bikin lagu gue pengen show off men, kayak "Wih, Show off. yoi gue bisa flow gini, lirik gue gini. Padahal at the end of the day kan orang dengerin lagu lu bukan pengen dibikin kagum bro. Orang dengerin lagu lu tuh pengen vibin. Yes, bener. Orang dengar lagu tuh pengen vibin. Yoi, buat Bukannya- nemenin momen mereka, bukan kayak oke, it's fine lah. Mungkin sesekali gue denger lagu yang liriknya benar-benar gila banget, gue kayak yang cier kepikiran dia nulis gitu ya. Tapi udah sekali aja, sekali dua kali lah. Let's say kayak Kendrick sama Drake lah. Yeah. Kendrick jauh lebih bagus daripada Drake menurut gue kalau nge-rap. Cuman gue kalau lagi di luar, lagi nyetir, lagi apa ya, Drake man tetep. Iyalah, tetap untuk vibin, untuk enjoy, untuk apa ya, nyetel lah. Yoi, jadi Lagu perjalanan lu ketika lu jalan sama cewek ya, lu nggak mungkin Kendrick terus-terusan kan? iya nggak mungkin gue wow kayak ngapain. Iya bener lagi. Lu pasti kayak mendingan pilih Drake yang sama Party Next Door. gitu Iya, kan. kayak- Lagu ngewe banget soalnya gitu. Ke situ ya. Bener dong, maksud gue apa ya, lebih universal lah gitu. Iya benar. Range-nya lebar banget gitu kalau ngomongin Drake tuh. Nah, lu prefer bikin lagu enak apa bikin lagu keren sekarang? Karena ya kayak yang tadi lo bilang gitu, orang tuh baru mulai bikin lagu rap tuh biasanya show off dulu gitu. Nah, lu sekarang udah switch ke ketuhanan, menurut lo bikin lagu enak gak tuh? Lagu enak sih menurut gue. Gue udah Lu bisa gue guarantee ya? guarantee man 100%. Menurut lo aja gak apa-apa? Iya. Ya. Gue menurut gue sekarang udah lewat lah masa-masa gue pengen nunjukin ini, nunjukin itu, pengen kayak gue udah beres nyari diri gue sendiri, udah fuck it. Nice. Sekarang gue cuman pengen ngasih sesuatu yang lu bisa dengerin tiap hari, udah gitu aja. Anjing keren. Kayak Keren. Yang bikin dengerin lu tiap hari gitu ya? yoi. Kira-kira tema-tema job gua apa aja sih? Seputaran apa sih? Keresahan lu tuh apa sih? Job. Gue sampai sekarang sebenarnya yang jadi keresahan gue dan akan tetap terus gue bawa di lagu-lagu gue, banyak soal generasi gue sendiri malahan. Wow. Gue tuh gak mau kayak Jaden Smith gitu ya, kayak yang tua sendiri di generasinya gitu, enggak. Cuman gue, apalagi kan gue merantau dari Medan ke Jakarta, which is beda banget. Dan gue ngeliat gimana orang-orang di Jakarta seumuran gue kayak berperilaku gitu-gitu. Itu tuh jadi burden buat gue, kayak anjing nih gue harus bahas hal ini nih. Bahas-bahas Karena banyak yang banget tabu kayak, iya, sebenarnya nggak tabu bang, buat orang-orang seumuran gue tuh nggak tabu. Tapi itu malah jadi poin pembahasan. Ini kita banyak ngelakuin hal salah, cuman gara-gara semua orang ngelakuin, jadi seakan-akan benar gitu. Contohnya apa? Seks bebas mungkin ya guys. Nah, Anjing, itu Job banyak gila itu lu, loh. positif banget lu kayaknya. Tapi gue kiri dikit lah. Gila lu care sama seks bebas. Gue gini bang, gue tidak mau kayak si anjing gue baik banget gitu, nggak juga. Ya gue juga ngelakuin hal-hal yang notabene salah itu. Tapi gue nggak glorified bro. Oke. Enggak kayak gue ketemu temen gue, bro gue kemarin baru sama si ini kayak, Anjing keren lu. kayak santai aja men. Gue juga nggak mau tahu lo Oke. baru berhubungan sama siapa sih, gue peduli gitu kayak. Iya karena penting ya. lirik-lirik seputaran rap itu kalau show off kayak I fuck your girlfriend, Iya, kayak- baba. Mau sampai kapan maksud gue kayak. Iya, Dan gue memilih buat udah gue ngambil jalur yang beda dari orang-orang ini. Masalah fucking, masalah duit, masalah diamonds, masalah apa udah lu pegang aja dah. Lahan lu lah, gue nggak mau ngurusin. Tapi menurut gua itu part of
culture-nya hip hop gak sih? Iya benar. Iya kan? Show off, validasi, segala macamnya itulah. Kayak gue yang tertindas, tapi akhirnya gue nyampe. Iya. Lu lihat gue sekarang kan gitu Iya. kan. Mereka lebih pengen ngomong gitu kan. Tapi ya, menurut gue balik lagi bang, hip hop itu kan gak ada batasnya. Freedom bro. Benar. Gue bisa bahas apa aja, bukan karena menurut gue 80% of the rappers in this game bahas itu, gue harus bahas itu. Kayak enggak lah. Iya. Gue ngapain ngumpul sama orang-orang ini jadi seragam sama mereka, udah gue nyebrengin aja sekali ya. Different lane ya. Iya. Keren, gila. Gue penasaran nih sama POV lu ketika itu di lagu gimana gitu. Ini full Indo ya berarti? Full Next- Indo. Next ya. Ini next full Indo. Full Indo. Kita Full Indo. tunggu saja Chop Guapo ngedrop lagu-lagunya di Juli, Bray. Kita ingetin Yo. dia ya. Jangan sampai hilang karena gua rasa kayaknya nih bocah juga sibuk banget gitu. Susah loh gua nge-reach lo. Gue tuh kayak ini sekarang bang, lately gue ngeflex dikit gak apa kali ya. Gak apa-apa dong. Ngeflex banyak dong. Gue tuh udah kayak hip hop UNICEF gue nih. Damn. Banyak yang minta pertolongan nih. Damn. Tulisin dong. Damn, damkar bro. Lo damkar bukan UNICEF, lo damkar bro. Gue gak mau bilang siapa ya, cuman kayak ya gitulah. Ya. Even ya No man. Maksud gue mereka mungkin minta tolong lo as business dong pasti. pasti. Iya dong. Dan itu gue juga, itu jadi services lo gak sih? Iya. Kayaknya di back end gitu kan. As Pasti, a ghostwriter gitu. Which is gak apa-apa menurut gua kan. As long as money is good bro. Bro, gue perlu makan men. Iya Ya dong. udahlah. Lu rantau kan. Yoi, gue Jadi- apa aja gue takis lah. Bisa dibilang itu the way you grind. Salah satunya nge-ghostwrite. Nge-ghostwrite. Damn. Itu karena menurut gue kayak gak ada salahnya juga. Karena let's say lah mungkin yang minta ghostwrite ke Ya, gue selama ya, ini ya. ngerasa liriknya tidak sebagus itu. Atau mungkin kualitas yang dia bawain tidak sampai situ. Gue dengan dia bayar gue dan bikin kualitas dia lebih bagus. Which is bagus buat hip hop Indo juga. Iya dong. Kualitasnya naik. Apa salahnya? Gue dapet makan dan gue naikin quality. Jadi menurut gue win-win solution buat siapa aja lah. Tapi Anda saya panggil ke sini Mhm. untuk saya ingatkan, jangan terlalu lama di back end. Karena lu emang harus di depan, coy. Anjing. Hip hop Indonesia menurut gua kekurangan orang-orang yang punya POV-nya kayak lu, Cop. Lu nggak boleh lama-lama di belakang, Bray. Iya sebenarnya Menurut gue. sebenarnya gini aja sih bang menurut gue, kayak gue bakal ngambil waktu gue di belakang, tapi ya tanpa orang-orang sadarin juga. 60% lagu yang lo dengerin tuh rilisan terakhir tuh ada tangan gue di situ. I mean kayak ya udah nggak apa-apa gue nggak dapat credits, biar nggak ada apa-apa gue nggak kelihatan di video. Ya. As long as lu tahu naiknya quality hip hop Indo, ya ada kontribusi gue juga gitu sedikit banyak. Iya, Si iya. anjing kayak orang keren gitu gue. Emang keren anjing. Geblek. Sok merendah gitu. Humble break gitu, Cop. Gua pun nih ngemainin nih. Cuman gini, Cop. Kalau lu bilang ghostwriter, gue juga ghostwriter. Ya. Gua juga salah satu komposer. Gua tulis di bio gua as a composer. Komposer tuh ya lu tau lah. Ya dia bikin lirik, dia bikin notasi nada Iya. gitu kan. Lu nge-ghostwrite bener-bener cuma nulis. Oh semua bro. Everything, Berarti bro. lu komposer juga dong. Ya gue gak mau nyebut komposer sih Kenapa? karena berat cuy. Itu title yang cukup berat buat gue bawa kayaknya. Gue males ngeberatin diri gue sendiri Enggak, soalnya. lu menurut gue lu kurang confidence aja. Lu takut mempertanggungjawabkan atas profesi itu. Lu udah komposer bro. Gue takut sama ekspektasinya bro. Kayak orang-orang bakal ngerasa kayak oh kalau Chop ntar Loh, kan sekarang bantu tapi gini, bantu ada. gitu. Mereka ada. Mereka butuh lu kan. Iya. Terus kenapa lu gak pede? Gimana ya? Gue dalam satu hal gue juga ngerasa gini. Kalau gue nge-brand diri gue kayak gitu, ngebawa diri gue kayak men gue komposer gini. Gue takutnya mereka set ekspektasi ketinggian aja bang. Karena gue ya jujur gue tidak pede dengan apa yang gue bawa ke mereka gitu loh. Karena gue jujur kalau gue nulis buat gue bagus dan gue tahu bagus. Kalau gue nulis buat orang, gue takutnya mereka ngerasa kayak ini gini lagi. Jadi gue nggak mau pengen bikin mereka terlalu kayak wah ini pasti bagus. Enggak. Gue pengen mereka ngeliat gue kayak ini orang bisa salah juga gitu loh. Oke. Tapi gini, kalau lu bilang lu takut mempertanggungjawabkan komposer gitu ya. Ya kalau lu pun salah, bukan salah, maksud gue selalu akan ada obrolan di tengah gitu loh. Ini baiknya gimana ya Cok? Ada brainstorm lah ujung-ujungnya Iya. harusnya. Nggak plek ketiplek lu kasih kayak begini,
and then mereka bikin kayak Kayak gitu ya. gitu loh. Harusnya kan ada obrolan tetap Iya. gitu. Jadi ya ngapain lo takut salah menurut gue gitu loh. Tapi ini mungkin satu hal yang gue bisa buka juga ya. Hmm. Rata-rata let's say klien lah ya. Ya, Yang kerja bareng gue. ya. Mereka tuh ini mentality Indo nih bro. Mau praktis, terima jadi. Mau cepet. Jadi nggak mau ada revisi, nggak mau. Pokoknya lu kasih ke gue, udah gue take langsung itu. Kayak itu Oke. terjadi bro. Menurut gue nggak apa-apa asal transfernya cepet juga dong. Ya rada lama sih cuman. Nah, buat kalian semua, tolong hargai pekerja-pekerja kreatif. Minta cepet barang nggak pernah, bayarnya nggak pernah cepet. Itu juga itu terjadi di keresahan bukan di musik doang sih Cop. Kayak makanya kenapa gue pengen berkumpul gitu ya. Gue pengen mengumpulkan teman-teman kreatif, teman-teman hip hop, teman-teman ya karena gue berangkat dari hip hop roots gue gitu kan. Ya hip hop tuh elemennya lebar gitu kan. Iya. Semua ya dari fashion, visual art, music, DJ, dancing, semuanya tuh relate gitu kan. Makanya gue kayak pengen gimana ya kita bikin sesuatu yang kita nggak bergantung sama klien terus. Iya sih. Kita directly kita punya customer langsung. Yoi. Cuman gue ngeliatnya gini sih bang sebenarnya. Kasarnya mendingan lu jualan album lu hand to hand gak sih? Iya sih sebenarnya. Gak ada yang revisi men, gue benci banget revisi anyway. Itu sih Anjing. sebenarnya bang. Cuman gue ngerasa gini bang. Hip hop di Indo itu menurut gue terlalu jauh dari masyarakat. Oh iya benar, kita kecil banget memang. Ini tuh kayak udah masuk gang lagi. Itu dia. Kayak pendengar hip hop di Indo itu tidak sebanyak itu. Dan menurut gue yang jadi permasalahan kenapa kita nggak bisa ngelakuin seperti yang lu bilang tadi, kita nggak terlalu bergantung sama klien atau gimana. Ya balik ke yang tadi gue omongin juga bang. Rapper-rapper ini bahasannya tuh kejauhan. Kayak Betul. lu mau bilang lu ini, lu itu, lu ini, lu itu. They don't give a shit bro. Kayak bayangin aja bang, orang yang kerja 9 to 5 tiap hari naik turun Transjakarta ngedengerin lagu yang isinya nah fuck you bitch kayak si nyambung kepala dia gitu kayak dia mah pasti didengerin yang lain yang lebih relate ke seharian dia, apa yang dia lihat sehari-hari kayak pasti dengerinnya itu. Makanya itu boundaries yang gue pengen patahin aja kayak Nice. udah kita kayak ini salah satu rapper favorit gue juga kayak J. Cole deh. Jeko. J. Cole kalau lo ngomongin soal suara dia tidak sebagus itu suaranya. Yeah. Cadence juga mungkin ya so-so lah selera orang-orang. Cuman satu hal yang bisa bikin dia arguably one of the best. Lu boleh cari semua album dia, pembahasan dia tuh nggak jauh-jauh dari kehidupan masyarakat. He's a good storyteller gitu. Gila banget Damn. man. Gue look up banget Jeko sih. Dia kalau lu dengerin Wet Dreams tuh Yoi. pernah gak sih lu bayangin rapper bahas Engas ngeliat cewek di kelas gitu kayak Sampai kita dia- semua merasakan itu. Wet Dan dia Dreams tuh bahas gitu loh. Anjing tuh mental apa ya wordplay banget ya anjing Iya. mimpi basah. men. Iya gila sih. Itu yang bikin orang jadi tap in sama apa yang dia omongin gitu. Benar. Jadi kayaknya banyak banget sebenarnya angle yang bisa diomongin ya Cok. Iya. Jadi nggak melulu stuck di situ terus. Dan harapan gue ya dari 100 lagu lo itu bisa ngubah POV angkatan lo juga sih gitu. Tapi gue jujur sebenarnya gue tidak mau se act heroic itu buat kayak gue pengen ngubah perspektif Iya, orang-orang iya, yang gini. iya. Gue cuman pengen nunjukin perspektif gue pribadi seorganik mungkin ke lu. Ini cara gue ngelihat fenomena yang terjadi di sekitar gue. Nih POV gue gini nih. Whether lu suka atau enggak, I don't care. Yang penting this is how I feel. Lu nggak mau denger, lu pindah ke yang lain aja. Banyak rapper bagus di Indo, gak usah dengerin gue. Mental lu udah ke situ sekarang. Iya. Jadi Menurut kayak- gue oke banget sih. Emang harus kayak begitu sih Cop. Karena cepat lambat lu akan lu akan mendapatkan pendengar lu juga gitu Iya, loh. iya. Iya kan? seleksi alam aja menurut gue. Buat apa kita terus kita udah di art nih. Mhm. Ngapain kita harus nyenengin orang lagi? Itu dia. Kita bikin art yang emang ya udah orang suka aja. Kalau lu nggak suka ya udah. Ya banyak kok yang lain gitu. Iya, Lu jangan- cari aja yang lu suka gimana udah stay di situ. Kalau lu mau stay di situ, kalau mau coba dengerin gue thank you banget. Kalau nggak masuk ya udah. Dan jangan compare gitu. Itu dia. Itu dia. Itu brengsek gak sih kayak lu di compare. Netizen Cop, hip hop lu itu. bikinnya yang kayak Itu dong. yang hype yang apa gitu yang rapnya cepet atau apa gitu kayak. Itu penyakit netizen hip hop Indo tuh. Iya kan? Bagusan sini, bagusan sini, bagusan sini, bagusan sini. Ah ini mau bagusan si ini. Kadang yang mereka tidak tahu ya,
Kayak kita nge-tease something atau kita nge-post di pet nih. Iya. Mereka bilang bagusan sini, bagusan situ. Gue kemarin habis studio sama orangnya anjing dan dia suka sama lo gitu gitu loh. Di balik layarnya lu nggak tahu gitu loh. Lu bilang bagusan ini bagusan itu kayak ya kalau emang bagusan dia udah matiin anjing HP lu gak usah dengerin gua. Iya, nggak usah kayak coba menginfluence yang lain kayak- gitu ya. Kayak ya udah lu ngapain ngomong gitu loh. Mending udah lu dengerin yang lu suka, aman. Gue juga gak maksa. Kayak ibaratnya lu apa ya, lu masuk restoran gitu ya. Terus lu tiba-tiba ngomong, ini mah enakan makan di sini gitu. Di Iya. restoran itu kayak kan gak etis ya Kayak lebih sebenarnya. nyebrang itu kayak gini. Lu masuk ke tempat sate Padang, lu nanya sama abangnya, "Bang jual sushi nggak?" Gila lu anjing. Lu gila aja. Iya, udah jelas-jelas di depan sate Padang. Padang gitu. Udah Ngapain kelihatan gitu. lagi, kan bego juga jadi kayak kelihatan nih. Emang yang penting ngomong aja orang-orang menurut gue. Basically mereka nggak tahu apa yang mereka harus dengar. Iya. Iya kan? Tapi menurut gue juga ya itu tadi bang, karena memang tidak besar juga hip hop di Indo. Jadi kalau ada satu yang bikin mereka amazed di kepala mereka kayak hip hop tuh harusnya gini, ini, lu dengerin sini dong. Tuh dia real hip hop tuh baru nge-rap gini. Tidak besar tuh menurut lo, tidak besar tuh semana sih? Benchmarknya tuh menurut lo semana tidak besar? Apakah kita tidak lebih besar dari Malaysia? Oh ya, kalau comparisonnya ke Malaysia jelas bro. Tidak besar dari aspek apa? Jumlah pendengar? Apakah jumlah pelaku? Gue gini aja deh. Kalau hip hop memang besar di Indo dan gue yakin sih. Tapi it's growing, gue bisa lihat juga. Yang bisa bikin gue bilang hip hop itu nggak gede di Indo, ada nggak rapper di Indo yang bisa purely hidup dari musik doang? No man. Most of the rappers yang gue ketemu, either mereka punya kerjaan atau mereka ngelakuin yang gue lakuin, kerja di back end. Bahkan tapi emang masih dari musik. Iya masih dari, tapi bukan yang kayak, weh ini lagu gua, karya gua ngasilin 200 million dari sini kayak. Dikit banget, ada tapi ya dikit banget. Menurut Paling gua, yang Lex doang lah itu. At that time. shout out Young Lex. Dia mungkin sempat apa ya, achievementnya Yeah. sempat beli mobil gitu dari hip hop. Oke. Ketika Menurut lo masih nanti, dikit iya, ya? ketika nanti rapper-rapper udah bisa hidup dari purely musiknya doang, ya gua akan bilang hip hop Indo udah gede. Udah itu aja menurut gua nggak mau bahas Berarti stats. dari aspek income, revenue. Iya pasti bro, pasti men. Itu realistis aja lah bro. Kayak gue cinta musik, gue suka bikin musik, I feel alive when I make music. Tapi ketika gue lapar kan gue nggak bisa makan nasi sama 808 kan. Damn. Harus makan nasi pakai kikil juga kan. Iya, Gak bisa gue makan nasi sama sampel gitu kan nggak bisa ya. Iya. Ya makanya ketika nanti ekosistemnya sudah baik dan rapper-rapper bisa hidup dari musiknya, ya gue akan bilang hip hop Indo udah gede. Oke, Gitu aja. kita lanjut ngomong ekosistem, Job. Yang lo tahu untuk bertahan di musik. Mhm. Kita copot dulu hip hopnya deh. Bertahan di musik yang lo tahu tuh revenue streamnya dari mana aja? Yang lo tahu? Iya royalty, Perform? performance. Oke, satu. Revenue dari streaming lu apa segala. Streaming Kecil kita banget. just be honest aja lah, man. Kecil banget. Kind of bullshit, bro. Kayak royalty susah untuk awal-awal. Tapi nggak apa-apa. Oke. Tiga. Endorsement. Oke. Itu sih menurut gue. Tiga. Iya. Tiga doang yang lo tahu. Yang gue tahu 3 doang, mungkin gue salah tapi ya. Enggak. Bener, cuman masih banyak sebenarnya. Which is Iya, services lo nggak hitung. Itu juga masuk iya tuh sih. sebenarnya. Iya itu masuk. Terus ketika lo jualan album, Oh iya. Iya. itu juga bisa. Bukan Bisa. jualan album ini ya di SP ya. Lo bener-bener jualan digital produk lo mungkin. Atau lo jualan apapun itu bisa lo jual. Konten Iya. lo lah intinya. Iya, iya. Beats lo, apapun. Itu 5. Terus dari brand tadi udah ya endorsement Udah. ya. Endorsement udah. Dari royalty udah. Dari apa lagi ya? As a talent mungkin kalau misalkan lo nge-host bisa. Bisa. Cuman Iya kan? yang Affiliate bisa. yang menurut gue jadi satu hal yang kurang dipahami, which is gue juga belum paham juga sih. Gue tidak ngerti cara manuver di Indo tuh baiknya gimana gitu loh. Karena mungkin ketika gue ngelakuin satu hal yang di luar musik nih, let's say gue nge-host atau gue ngelakuin hal di luar musik gue, Ya. ya orang bisa lebih suka gue as a host daripada as a rapper. Dan balik lagi ke guanya, gue tidak ingin dikenal sebagai itu. Jadi Oke. sebenarnya yang jadi masalah juga, tapi ini buat pribadi gue sih, Ya. yang jadi masalah juga adalah ego gue as a rapper itu yang masih gede banget. Gue pengen orang tahu gue rapper.
Makanya even bang sampai sekarang tuh banyak yang nggak tahu gue produce loh. Oh shit. Banyak banget karena gue nggak pernah announce juga. Tapi emang apakah lu mau dikenal sebagai produser juga? Tidak, itu Tidak yang jadi dong, ya masalah. udahlah. Maksud gue fair dong. Iya, fair Emang dong. elunya juga yang nggak mau ngomong-ngomong banget kan. Kayak lu kasarnya nggak mau branding ke arah sana lah. Iya, iya, As a low-key producer, aja lah. low-key kan. Yang Iya. ya TTA maksud saya gitu kan. Yang tahu-tahu aja Chop juga produce, ghostwrite juga gitu kan. Tapi lu emang nyaman nggak kayak ketika misalkan lu banyak yang tahu nih akhirnya lu produce juga gitu. Nah. Bahkan lu open for client gitu, open for public gitu. Itu yang gue lakuin in the last 6 months, gue ngelakuin itu. 6 months? Iya, open for public buat semua. Tapi ini satu hal yang menurut gue jadi kontra juga ketika gue ngelakuin hal-hal itu bang. Gue Kontra. capeknya tuh gila banget sampai gue nggak punya energi buat ngerjain punya gue sendiri. Oke. Itu chaos sih menurut gue. Ya gue tahu kayak cowok ya harus hustle cari duit apa segala, gue paham. Tapi ketika gue banyak ngelakuin hal-hal buat klien publik nih kayak gue mau nulis lirik gue udah jadi capek cuy, jadi mager atau makanya itu yang jadi alasan buat gue oke, gue stop. Juli gue akan stop. Gue tidak mau membantu siapa lagi dulu, nggak. Gue pengen ngelakuin apa yang mau gue lakuin dulu deh. Tapi gimana lo mau bisa survive ketika Ya. lo cut itu semua? Thankfully gue bukan orang boros. Oke. Jadi gue udah ya nabung lah, gue udah persiapkan itu. Gue nabung dari awal Januari sampai sekarang. Yang gue rasa kayak cukup lah buat membantu gue fokus di musik gue dari Juli nanti sampai akhir tahun. Gitu sih kalau gue. Ini gue juga nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, cuman kita buka aja lah ya. Maksud gue juga udah enak banget sebenarnya sama services job. Sampai akhirnya, karena kenapa gue enak gitu? Karena services itu pasti ngambil bandwidth lu, bandwidth kreatif lu lebih banyak. Asli. Iya dong. Asli. Akhirnya lu tidak memprioritaskan elunya as a frontman gitu kan. Iya. Lu tau gak sampai akhirnya gue ngapain? Ngapain? Gue nge-grab man. Men, asli. Serius bro. Men. Kenapa gue nge-grab? Nge-grab itu buat gue, pertama gue lama gue bisa nyetir. Iya. Gue belasan tahun lah gue nyetir. Tapi kayak buat gue nyupir tuh gak ada revisinya. Iya. Paling-paling ya udah lu kayak ya udah lu dapat penumpang faktab. Udah. Lu bisa kayak sambil dengerin musik and then ya udahlah anter aja udah. Yang nggak bikin otak lu capek. Iya, Ya otot bener. mungkin capek Iya. duduk. Cuman ya gue part time. Iya. Gue nggak full time. Itu sih maksud gue kayak daripada gue buka as a videographer apa as a creative director gitu kayak anjing revisi udah gue lakuin gitu kan. Kerjaan nggak ada yang meleset. Iya. Tapi bayaran selalu belakangan. Itu bullshit bro. Kayak anjing rusak main cash flow gitu gila lu. Hancur, Kita bro, ngerjain hancur. itu pakai duit juga ya masalahnya kan. Ada resource yang kita taruh juga di situ Iya, bro. Dan kurang dihargain sih menurut gue kayak Iya. H+14 tuh bisa dihilangkan nggak Ah sih? fuck that shit bro. Kayak term of payment kayak 14 hari. 14 Anjing. hari. Bisa gak konten lu juga 14 hari berikutnya aja? Fuck. Udah gitu kalau tanya kak ini udah 2 minggu nih. Oh Sabtu Minggu gak dihitung kan 14 hari kerja kayak. Iya oh, kan anjing iya, kan. siap. Padahal event dia Sabtu Minggu. Gak ada yang gitu. Siap. Gak apa-apa Cop, kita keluarin aja. Emang yang kayak gini-gini gue butuh ngobrol. Maksudnya gue butuh tahu gitu. Karena akhirnya ketika kita tahu Cop. Oke, what's the solution gitu kan. Apa nih move-nya apa selanjutnya. Iya. Ya kita usahakan kita bisa jual karya kita. Iya benar banget. Iya kan. Kita nggak bisa bergantung sama DSP bullshit ini juga. Lama-lama kayak. Gila men itu aja 3 bulan sekali bro. Katalog lu sebanyak apa sih? Iya dan Iya enggak? ya honestly receh cuy. Receh banget. Gue ngelihatnya udah saking recehnya gue anggap itu passive income. Iya. Investasi aja. Nih one thing about revenue, gue semenjak rilis lagu sampai sekarang gue nggak pernah buka. Iya. Karena gue pernah dikasih tahu satu kali sama Kayak itu adalah. bikin lo kecewa. Iya dikasih tahu. Oh ini Cop segini kayak. Nggak gue buka sampai sekarang. Dari DSP. Samsek nggak gue buka. Gak lo buka berarti ya gak lo tarik gitu. Nggak gue tarik, udah biarin aja situ. Iya. Gue ambil juga habis buat parkir. Karena karena gamenya adalah ya musiknya akhirnya
berapa banyak didengarkan orang kan? Iya, benar. Berapa banyak akhirnya lagu lu bisa masuk ke playlist gitu kan. Berapa banyak lagu lu bisa diputer. Berapa banyak royalti akhirnya yang lu hasilkan dari situ. Kalau lagu lu 100 aja belum ada, ya lu gak usah expect royalti lah. Si ada tuh. Iya kan? Duitnya si ada. Itu dia, tapi menurut gue ya Cop, sepengalaman gue ya kalau gue boleh share. Lu cepet segera tampil depan layar lagi sih. Oh iya. Lu getting awareness secepat mungkin, se-efficient mungkin, abis itu lu jualan. Jualan Itu tuh sih. ya lu bikin showcase lu. Iya. Lu bikin apa ya? Ya lu jual album EP lu kek. Iya, benar. Kayak kemarin gue juga sempet tuh jualan EP, akhirnya gue beraniin. Ya fuck it man, kayak jualan aja, emang ujung-ujungnya jualan bro. Lu services ghostwrite aja lu harus jual diri lu Iya, kan. benar. Mana tahu orang. Gue ngeliatnya sekarang malah musik tuh udah jadi pintu pembuka aja lah buat gue buat ngelakuin banyak Kendaraan. hal lagi. Iya. Itu jadi tiket gue aja lah buat nge-reach lebih banyak sektor yang gue belum pegang sebelumnya. Makanya gue bilang kayak lu secepatnya harus segera tampil lagi ke depan karena gue ngeri lu jompo aja gitu. Makanya lu harus Asli. sikat jomo nih bro, biar nggak Asli. jompo. Masuk ya. Licin juga tuh Iya, kelihatan licin ya. ya. Wordplay bro, gila lu. Susah rapper emang. Nggak, ini salah satunya part of our hustle gitu. Kayak kita Respect. jalanin podcast ini ya kita dari jualan aja. Gue Bener. nggak ada product placement fresh money apa-apa loh. Maksud gue kayak ya udah lu mau titip jualan Silahkan. silakan, gue Iya. tinggal ambil komisinya aja gitu. Makanya kalau lu punya produk, lu punya brand apa, lu jualan aja di sini. Bener. Gitu. Harus sih lu segera back to front end sih menurut gue. Itu yang gue pengen sih sebenarnya. Cuman Makanya emang lu harus ngirit dan mengencangkan ikat pinggang kan. ya hidup tadi itu sih bang shit, yang jadi permasalahan. Gue kemarin sempat lihat Bass Boy ngomong katanya pada akhirnya kebebasan kreativitas tuh balik ke duit dia bilang itu. Ya aku True. setuju banget sih. Bener banget. Karena ya another way kalau gue ngeliat gue sama rapper lain yang lihat si bokapnya udah kaya atau gimana. Dia bisa bikin lagu tiap hari, rilis tiap bulan tanpa mikirin besok harus makan apa. Ya. Itu kan. Berarti Ya. artinya tanpa mikirin itu lagu harus bisa enak didengar atau enggak? Iya udah fuck it aja, rilis aja. Karena dia tahu dia udah secure. Iya. Balik udah ada kasur nyaman, makan pagi udah ada di situ. Pasti aman. Jadi menurut gue yang purely kreatif sebenarnya nggak bisa hidup segitunya terus, nggak bisa harus maksain lagu. Nah, men. Ya mau nggak mau kayak yang abang bilang tadi lah, gue harus mundur ke belakang, services and shit, ya. Tapi waktunya bakal datang buat gue ya muncul ke depan lagi lah. Pasti gue sangat menantikan dan siap support lah gue. Siap, maksud gue Thank you sekali bang. kalau misalkan emang lu butuh apa-apa, lu kontak aja. Maksudnya ya apapun lah gue usahakan lah. Kalau gue bisa bantu gue bantu. Cuman kalau lu bilang tadi mau nggak mau lu harus balik lagi ke belakang layar ya. Ke belakang layar tuh kayak emang bandwidthnya gede juga gitu ya. Sacrifice-nya gede juga. Kayak gimana caranya lu jugglingnya tuh? Kalau misalkan nih kepepet lu harus balik lagi nih ke belakang layar. Tapi lu udah terlanjur jalan sebagai depan layar nih. Iya. Gimana nih lu bagi waktunya? Ya Komit lu gimana? menurut gue sih ada satu hal yang bisa di-cut sih, tidur. Damn, Itu damn bro. real dreamers tuh nggak tidur bro. Oh shit. Dreamers don't sleep man. That's deep bro. Itu dia bro. 4 jam nih kasarnya gitu ya. 2 jam Tidur lah. 4 jam, sikat 2 jam. 2 jam gak mungkin sih. Gue gak bisa ngelihat lo tidur 2 jam doang sih Cok. 4 jam. Kayak lu oke tidur lu lah. panjang deh menurut gue deh. Tapi melek lu nyala juga, nyala lu panjang juga. Gue Iya gak sih? kalau ada suatu hari yang kayak gue bisa nggak ngelakuin apa-apa, gue habisin buat tidur men. Tai nongkrong gak, gue pengen tidur, capek gue. Tapi menurut lu nongkrong penting gak? Sama orang yang pas penting. Tapi kalau cuma Dari mana lu tahu langsung pas? vibe saya bro, lu bisa ngelihat ke orang ngomongin apa, pembahasannya Aduh, no, apa. bro, dari let's say misalkan lu dari sosial media deh. Sebenarnya Lo gue dapet nih orang baru atau dari Bumble gitu ya misalnya. Aisyah Bumble. Ya, terserah lah apalah itu ya media online itu. Lo tahu dari mana orang itu bakal pas sama lo.
Tapi di awal. Kalau lu nggak langsung dulu, lu Iya. nongkrong dulu, Ci. Amin sebelum ketemu nggak bakal tahu. Cuman maksud gue kan pasti ada pertemuan pertama tuh. Di Iya. pertemuan pertama ya harus bisa Berarti ngelihat lu sih. harus nongkrong kayak. Mau nggak mau harus nongkrong. Cuman ya in some way ada pilihan buat tidak nongkrong lagi sama nih orang gitu loh. Emang lu nongkrong banget sebelumnya? Sebelumnya gue mentok bro tiap hari gue cacatin Tiap hari? semua orang. Mana pada di mana pada di mana pada di mana. Sampai akhirnya gue ngerasa capeknya nongkrong ketika gue nyampe. Pembahasannya cuma, lu tahu gak sih ini, tahu gak sih itu, oke. Anjing gogon atau apalah ya. Gosip aja ya. Nah, saya lu ngomongin orang ngerokok minta anjing. Kayak, tolong lah, please lah kayak lu tahu gak sih ini, tahu gak sih itu, bro, bagi dong rokok lu kayak. Ya udah. Kayak sebenarnya nggak apa-apa kayak kalau menurut gue. Si ini tuh kemarin bikin ini loh, gini. Masuk kita nggak bikin ini sih? Itu bagus, Itu keren itu kan? keren. Cuman ketika Jarang tapi circle yang kayak begitu ya. aduh jarang banget men, jarang banget. Ketika itu jadi motivasi buat kayak ayo kejar kali, it's okay men. Cuman kalau cuman mentok di ngomongin dan ngatain doang, ngapain? Soalnya gue juga cabut dari tongkrongan ini lu ngomongin gua. Cing udah siap gitu ya? Iya. Udah siap ya? Pas gue dateng udah lu ngomongin yang lain, pas gue cabut tuh udah lu ngomongin gua. Anjing, Kayak udah. capek banget sih. Capek bro. Ngomongin, aduh. Apalagi di kota sepalsu ini ya. Tapi kenapa lu kesini? Kenapa lu gak stay aja di Medan? Duitnya di sini bro. Iya. Palsu sih palsu tapi the money is real. Yakin lo ya, Israel ya. Emang di sini. Dem. Kayak, gila ngomongin nongkrong tuh emang sulit sih. Lo harus tapi emang males gitu. Karena gue pernah gitu ya Cop. Gue adalah orang yang introvert. Gue males banget nongkrong. Yeah. Gue males banget bergaul ke banyak orang. Cuman akhirnya di satu titik gue menyadari gue harus nih. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Karena ya apa ya. Gue gak pernah tahu ada peluang apa di situ. Itu kan satu. Ya apalagi ketika gue introvert itu gue pasti orangnya kan ngulik ya. Iya. Gue mengusahakan dari A to Z sendiri. Iya. Sebagai indie artis. Itu capek cuy. Jadi manusia goa tuh capek loh. Asli capek sih, jujur Iya kan? jujur capek. Gimana gitu loh, kayak kalau lu nggak nongkrong gimana lu punya kenalan cuy. Itu. Masa lu mau tiba-tiba manggung aja gitu kayak berharap orang reach out lu aja gitu. Si bisa tuh. Iya kan, setidaknya makanya kayak ngobrol kayak gini tuh harus sering Job. Emang sih menurut gue juga harus diseringin cuman ya balik lagi ke yang tadi After Bang. that bikin apa? Iya, jangan kayak gue nongkrong cuman habis Gojek doang cuy gitu loh. Kayak, Asli. at least gue balik dari sini nggak bawa duit nggak apa-apa. Tapi bawa gue insight. Bawa insight atau ada ideas baru muncul di kepala gue tahu harus ngapain. Dan dari situ mungkin akan muncul nongkrong selanjutnya. Yoi, nice. Itu yang mau saya buat di Grind Space. terus apalagi Job, lo mau promo apa nggak? Ada yang mau lo kasih tahu keresahan lo mungkin? Keresahan gue sih ya mentok di situ aja lah ya kayaknya. Bayar on time lah ya gitu. Iya bayar on time. Asli lu bayar on time lu 2 minggu itu lu kira gue makan angin anjing. Enggak bro. Oke juga tuh bikin lagu tuh ya. Temanya BO. Pay on time ya. Bayar on time bro. PO apa BO? BO lebih clickbait sih. Iya sih. Bayar on time tuh. Yan, lo bayar on time lo. Gila. Emang anjir sih, sulit sih kalau ngomongin soal bayar-bayar membayar. Kalau misalkan apa ya? Lu next dikasih kesempatan upgrade lagi nih. Lu mau upgrade skill lo apa? Apa skill yang belum ter-unlock dari seorang Chop? Gua Apa ya? Gue sebenarnya bukan orang yang terlalu pengen banget bisa megang banyak hal. Gue cuma pengen fokus di satu tapi gue jago aja di situ. Oke. Cuman in some way kalau satu skill yang gue pengen banget unlock dan pengen buat master tuh marketing sih bro. Damn. Gue cacat buat marketing gue. Harus nongkrong. Itu kan. Ini saya nongkrong Balik ya. lagi. Iya bener. Itu brengsek memang. Akhirnya bisnis nggak jauh dari marketing. Iya bener. Even lu sampai sales juga, lu kalau bisa sales man, jualan kan. Harus men, mau gak mau. Karena gue pernah lihat ini, Schoolboy Q tuh pernah bikin statement. Q, Dia bilang kayak, zaman sekarang tuh semua rapper tuh influencer. Damn. Semua rapper tuh content creator, dia bilang gitu. Lu gak bisa jadi rapper doang. Bener tapi kayak kena gitu di hati gue kayak. Gimana tuh? Ya gak cukup, musik tuh gak cukup bro.
bener-bener lu harus ngebanci depan kamera ternyata. Iya. Mau nggak mau. Yang jadi ya kenyataan pahit yang harus ditelan mau nggak mau aja menurut gue. Karena kan secara teknis ya, Hmm. ya medianya mengharuskan lu melakukan itu semua sendiri dengan ya fitur-fitur mereka yang udah Iya. disiapin gitu. Bener, kan. bener. Sesimpel lu bikin outfit check sendiri, video, selfie, apapun itulah whatever. Iya. Kayak lu harus lakuin itu sendiri gitu loh Job. Tapi berat sih bang. Kalau gue ngeliatnya gini. Gue sebagai rapper nih. Let's say musician aja lah ke semua. Biar gak mentok di rap doang. Ya. Lu sebagai musisi tuh hal yang bikin lu ngerasa hidup tuh ya bikin musik. Ya betul. Hal-hal lain di luar musik bikin lu sedikit demi sedikit jadi benci sama musik bro. Damn. Karena lu tahu setelah gue bikin lagu dan gue rasa enak, gue sangat happy dengan lagu ini. Belum berhenti di situ. Gue harus bikin marketing deck bro. Gue harus bikin konten. Gue harus lip sync di TikTok kayak. Hal-hal itu yang bikin orang kadang males jadi bikin musik. All the shits that come after itu loh yang bikin Iya kayak iya iya. Iya. enggak nih, enggak nih. Kayak proses lu untuk masukin ke all DSP aja tuh panjang ya Job ya. Panjang. Lu disuruh bikin campaign plan lu gimana, lu nunjukin stats lu selama ini gimana. As an artist loh. As an artist, hal-hal kayak gitu yang harusnya gue gak peduliin. Asli. Yang gue harusnya peduli sama artnya aja. Tapi ya kenyataan 2025 emang harus seperti itu, mau gak mau. Gila, emang akhirnya jadi social media artis aja loh. Iya, Iya kan? iya. Kayak lo harus semua tahu nih lagu menceritakan tentang apa, nih lagu bakal gue bawa kemana secara marketing kayak Iya. gitu-gitu kan. Hmm. Anjing. Itu Buat yang- lo itu masih berat ya? Wah berat banget bang, berat banget. Kurang jam terbang aja mungkin. Ya ini kita coba terbang kali ya biar jamnya banyak. karena apa ya? Karena lu kebanyakan di belakang layar mungkin. Iya, mungkin itu satu hal mungkin. Iya. Dan menurut gue juga kayak artis-artis yang bisa nge-master sisi marketingnya dengan sangat baik, gue lebih respect sama dia daripada artis yang let's say si ilmu seninya lebih tinggi di atas gue. Gue lebih respect sama yang kayak oke, dia bikin musik yang menurut elitis ini biasa aja, tapi pecah bray karena marketing dia bener. Akhirnya komplit gitu kan. Komplit. Kayak, karena tesnya nggak cuman bikin lagu kan. Itu gue lebih respect sama orang-orang itu sih, dan effort mereka menurut gue lebih susah buat diikutin gitu loh. Bener. Gue kalau ngeliat orang bikin lagu bagus, gue dengerin terus-terusan, gue bedah cara dia nulis, cara dia produksi, bisa gue bikin kayak dia. Udah katam lah. Iya, cuman kayak let's say kayak TNC deh. Ya. Kalau lu mau replicate apa yang dia bikin sih bisa. Gak bisa. Dia jago marketingnya. Bahkan dia aja nggak mau menyebut dirinya jago loh. Karena nggak ada yang tahu basically bener-bener formulanya apa. Gak, itu dia bang. Formula paling bener adalah gak ada formula. Nggak anjing. Itu. Itu ya. Sering kita bahas ya. Itu dia. Anjing. Emang Formulanya nggak ada formula. nggak ada Just formula. drop, another drop. Dan orang-orang yang bisa keep going dengan gak ada formula itu, throughout capek-capeknya masih bisa keep going, gue lebih respect sama orang-orang itu. Anjing. Daripada rapper yang di studio bisa kayak triple entendre, metafora apa segala wordplay gila banget, That's tapi bullshit bro. lagu lu tidak ada yang denger, kayak ngapain bro gitu. Cuman kadang ya, gue pernah merasakan kayak, ya gue tahu gue harus bikin yang market suka tuh seperti apa gitu. Tapi at some point komen-komen netizen ini memancing dan memantik kayak, bang lo masa bikin yang kayak gini kayak. Emang cuman apesnya aja karena gue lagi dapet gitu kayak anjing nih yang pendengar gue lagi nggak denger gitu. Kalau pendengar gue mah nggak mungkin komen begini kan. Cuman akhirnya yang kayak gitu-gitu tuh kadang nge-distract tuh. Pasti man, Nge-distract lo kayak jadinya lihat iya. nih gue keluarin yang ini ya kan. Gua Untung keluarin sabi lagu-lagu nih, lama gitu. aja yang gue keluarin sih untuk itu sih. Jadi kayak marketing ya. Marketing lo lagi kulik ya. Iya, gue sampai beli buku-buku marketing bro. Serius lo? Serius. Apa? Buku apa? Gue How to Manage Millions, lo tau gak bukunya? Prepare Yourself on How to Manage Millions. Wah anjing belum baca tuh gue. Itu sebenarnya kalau lu baca secara langsung itu cuman bahasannya tuh Apa duit. yang lo dapat apa? Jadi bukunya itu sebenarnya kalau lu baca secara keseluruhan, ya memang pembahasannya itu buat nge-manage resource yang lu udah punya, which is duit. Tapi karena gue seorang musician, ya udah gue mengganti semua perspektif tentang duit itu ke musik.
Jadi kayak dia ngajarin duit lu harus arahin ke sini, arahin ke situ. Di kepala gue musik lu harus arahin ke sini, arahin ke situ. Jadi gue baca buku itu tidak sepenuhnya gue telan gitu aja. Gue apply ke apa yang gue lakuin juga gitu. Kemana aja so far? Salah satu itulah yang gue jadi di back end itu. Itu salah satu dari buku itu yang bikin gue kayak anjing nih musik gue bisa diarahin ke situ nih. Kayak yang tadi gue bilang kayak 100 lagu yang gue tidak rilis itu gue lempar ke orang bisa lo dibayarin sama Dijual. dia. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin gue kayak oh ternyata ini komoditi loh, bisa loh digeser ke sini, bisa digeser ke situ. Jadi gue nge-treat musik gue sebagaimana gue nge-treat duit gue aja, gue putar aja gitu. Jualan lagu lah ya. Iya. Akhirnya kan. Itu yang jadinya gue lakuin. Karena ketika lo jual ya ghostwrite doang pasti ya Sulit juga. nggak worth it lah menurut gua. Nggak bisa dibilang bisa muterin musik lo di depan kan. Berapa sih paling ghostwrite di Indo gitu? Iya Sih kan? banyak tuh. Iya kan? Iya. Dan kalau lo jualan lagu ya pasti beda tuh. Cuman ya itu what's the reason gua beli lagu lo gitu. Apa nih value-nya apa? Coba udah nyampe situ belum lo? Gue tidak ada di posisi yang pas berarti bang buat ngomong apa yang bisa gue tawarin lagu gue. Iya. Cuman maksud gue lu menuju kan. Iya, gua Lu menuju situ. akan lu mau jual itu gitu loh. Cuman yang bisa Apa menjawab yang perlu pertanyaan lo itu siapin? ya calon pembelinya bang. Dia yang ngelihat value di situ kan. Dia yang nge-view kayak anjing nih lagu cocok nih sama gue nih. Bukan gue yang kayak ini lagu pas nih sama lo. Nah bro. Balik lagi kan jodoh-jodohan juga. Kalau lu ngerasa ini pas buat lu ya udah ambil. Sok gue silakan. Tapi came with a price juga. Iya. Jadi gue nggak bisa kayak yang menawarkan lagu-lagu gue nggak ngelakuin itu sih. Gue cuman kayak nunjukin gue ada ini. Kalau ada yang kena ya udah apa ambil aja. Kalau nggak ada yang kena, Kalau nggak ada yang kena ya it's okay. There's another day bro. Masih ada besok. So it's okay lah. Dan masih banyak orang-orang lain juga. oke. Apa ya? Overthinking lo ketika misalkan suatu hari apa yang lo jual tidak sesuai ekspektasi lo gitu, nggak kebeli gitu. Gue Overthinking lo pasti ada kan kayak iya pasti. anjing gimana ya kalau gue jualan ini nggak laku ya? Hal-hal kayak gitu sih gue jujur gue tidak mau terlalu memikirkan juga. Even though ya jujur lah pasti ada kepikiran Pasti 1-2 lah. kali. Cuman Kepleset gitu kayak aduh Iya. anjing gimana tapi ya. Tapi fuck it man gitu kan. Cuman yang gue yakin Tuhan tidak akan membiarkan hambanya kelaparan bro. Dem. Nggak akan Kembali lagi ke situ. Saya suka chop guapo. Nggak akan lapar loh men. Lu kalau udah ngomong gitu kayak case close gitu men. Kayak iya lagi gitu. Iya lagi ya mau gimana Pasti dong? ada caranya bro. Pasti ada caranya ya? Yoi, pasti ada lah. Jadi lu di 2025 Juli mau dikenal sebagai rapper. Mau dikenal sebagai rapper. Udah cukup gue di belakang-belakang. Real rapper, real composer ya. Yoi. Oke, berarti lu harus siapkan amunisi-amunisi lagu-lagu enak lah kasarnya, bukan lagu keren doang. Yoi. Iya kan? Ada banyak dan gue jamin enak. Ada ya. Kayak yang kemarin kita udah bikin nih. Itu enak banget ya. Gue tungguin, Cop. Gila lo. Itu enak Gue penasaran sih sama remake beat nih anjir. Let's go man. Gila. Lu tuh sempet ikut kolektifan gitu gak sih? Sampai sekarang gue masih Northside Kings gue. Oke. Gue masih represent Utara sampai hari ini juga. Gila. Still bro, Jakus Outside bro. represent bro. Yes, sir. Gila, untung kita deket ya. Iya, dari Be. timur ya. Gue gak terlalu utara lu tuh gak yang ke gading-gading sana lah. Gak. Terus kayak apa ya di North Side tuh gimana men produktivitasnya tuh gimana so far sekarang? Buat sekarang ya menurut gue Lagi bikin apa sih kalian? Northside Kings tuh ada ongoing single satu yang gue belum Northside bisa King. ya. Siapa aja sih isinya? Ada Cardo Argos, Kid JD, Bintang Gemilau, ada gua, ada Diego Sosa juga, ada L6. Semua Jadi, aktif bergerak sendiri. Semua aktif bergerak, masing-masing bergerak. As Collective juga bergerak. Kita ada satu lagu ongoing yang yang gue bisa bilang soal lagu itu as a party song 2000 gitu. Oke. Ya, it's gonna be a good song, cuman kita tunggu kapan keluarnya aja. Kapan tuh keluarnya? Belum tahu. Itu masalahnya as a collective bro. Apa menurut lo masalahnya? Ya memang harus menunggu semuanya ada di state yang sama buat ngeluarin. Karena let's be real kadang ketika gue on fire mungkin teman gue tidak. Ketika dia on fire mungkin gue enggak. Jadi emang harus nunggu semuanya on fire baru bisa ngeluarin gitu. Iya sih, anjir bener lagi. Harus satu suara dulu ya. Tapi sehatnya adalah di Northside Kings tidak dipaksa untuk melulu mikirin itu. Selalu didorong,
ayo sendiri juga bisa. Iya Bawa dong. nama lu sendiri. Itu yang menurut gue sehat aja. Jadi kita masing-masing ketika oke, as a group mungkin tidak bisa terlalu jalan, ya gue bisa sendiri kok, aman gitu. Oke. What's the game plan of Chop Guapo gitu ya? Gue bisa pengen tahu sih, kayak lu tuh pengen rilis dalam sebulan kalau bisa berapa kali sih? Gue tidak pernah matok juga lagi bang. Oke. Gue sebenarnya Apakah setelah Juli ini kayak oke, gua akan commit tiap bulan gue bakal drop gitu atau Nah, gue sebenarnya just let it flow aja, karena menurut gue apa yang terlalu dikonsepin juga ya berat lah menurut gue. rencana Iya. adalah rencana ya kan? Rencana adalah rencana, itu dia. Tuhan tetap yang menentukan. Itu dia. Anjay. Nular Gua kan? juga. Itu dia. Iya lagi. Itu. Saya sudah cukup spiritual. Gitu kan. Kita ngomongin spiritual nih. Lu bisa dibilang orang yang percaya dengan afirmasi ya? Iya lah, bisa sih gue dibilang percaya afirmasi. Lu percaya ya dengan Percaya. afirmasi ya? Apa afirmasi lu di akhir tahun ini? Fuck nih terlalu Deep. personal sih buat gue omongin gitu itu. Cuman ya Apa-apa men. in a way, Masih konteks musik kan? iya masih konteks musik. Ya in a way you'll see me as a better person in music and in personal life aja lah. Itu titik tengahnya aja. Gue gak mau terlalu Gak terlalu detail. into deep buat itu. Karena gak boleh diomongin nih sebenarnya Nggak boleh. afirmasi ya. Kalau kata J. Cole tuh jangan terlalu nge-share diri lu ke Oh orang iya lain bro. benar. Gue pengen, Boleh. gue pengen misterius itu aja. Nah, kan? Tapi lu harus melek marketing. Tapi pengennya misterius. Itu anak-anak Nggak. sekarang tuh terjadi tuh. Iya kan? Kayak aduh gue tuh pengennya low key aja. Low key aja. Saking low key-nya lu gak kasih tahu siapa-siapa. Sangin low key jadi low life. Iya lagi anjir, aduh kacau lu Cop. Ya udahlah ya, gue rasa cukup Yes. pertemuan kita hari ini. Gue rasa hari berikutnya kita harus drop another art lah. Let's go. Yeah. Let's go anytime bro. Thanks for coming, Chop Guapo, Sir. Mas Gip. See you on the next podcast. Yeah. Yeah.